Dipersembahkan oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Yang pada kesempatan sore hari ini kita bersiaran dari Masjid Al-A'raf Fida Bekasi, di tepatnya di Bumi Pala Distrik Klaster Taman Durian Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, Masya Allah, tidak terasa kita sudah di penghujung Ramadan atau sudah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Untuk itu pemirsa, tema yang kita angkat yaitu segera bertaubat sebelum Ramadan lewat. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah, ada guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai, dan juga guru kita Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Di segmen satu ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ujai, bagaimana sesungguhnya Ramadan sebagai momentum emas untuk bertaubat. Langsung saja kita simak tausiah dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua diizinin sama Allah bisa pergi haji sama umrah, bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Habib Abdurrahman yang sama kita muliakan, Ustadz Sofyan, dan juga seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini, serta para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Bulan suci Ramadan adalah merupakan bulannya taubat. Makanya nama lain daripada bulan Ramadan Syahrut Taubah. Apa itu Syahrut Taubah tadi? Yakni bulan bertaubat. Dan bagi siapapun yang melewati daripada bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita senantiasa berusaha menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk orang yang beruntung nih semua. Benar apa enggak? Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Jangan mentang-mentang hujan pada lemes nih. Kita orang beruntung. Kenapa beruntung? Kita masih diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan yang mulia. Betul enggak? Enggak semua orang kayak kita, enggak. Karena ada kemarin saudara kita, tetangga kita, handai tolan kita, baru masuk bulan Rajab udah liwat duluanan. Tahu lewat? Kalau dalam bahasa Qur'annya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita alhamdulillah bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ada lagi yang baru tibang awal Ramadan masuk, kagak sempet ngerasain 10 yang kedua bulan Ramadan, meninggal juga. Baru kemarin tuh artis kita, siapa namanya?
Artis saja ngerti loh. Vidi Aldiano, mana masih muda, ganteng, betul nggak kira-kira? Alhamdulillah meninggalnya bulan suci Ramadan, betul. Tanggal 17 Ramadan lagi tuh. Dan alhamdulillahnya Vidinya katanya udah bagus tuh, bener ya? Udah sempat umroh, orangnya juga humble, sopan, soleh, segala macam. Tinggal pertanyaannya bagaimana kita? Makanya Ramadan belum habis, manfaatin deh sebaik-baiknya, manfaatin sebenar-benarnya. Allah yang suruh kita kok. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertobatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat, dan jangan kita kemudian mengakhir-akhirkan daripada taubat. Jeleknya kita kan begitu tuh, masih muda, tenang aja, ntar juga masih panjang urusan, puas-puasin dulu. Ntar bang seumur 59 tahun lewat 5 hari baru dah gua taubat. Emang lu punya ordal? Tahu ordal? Orang dalam ntar di akhirat, betul kagak? Kagak ada. Maka selanjutnya yang ingin saya tekankan bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah, jangan juga kena bisikan setan. Orang yang mau tobat, setan juga nggak berhenti ngegoda. Kenapa? Setan bakal ngebisikin tuh. Udah dah, gini hari lu mau tobat, besok juga lu kambuh lagi gitu. Bener gak? Betul gak? Sehingga apa yang terjadi? Daripada tobat lu tobat sambal, mending besok-besok aja. Ntar kalau misalkan udah sungguh-sungguh baru lu balik. Tuh setan tuh. Setan tuh. Setan. Setan tuh. Bener apa kagak? Assalamualaikum. Siapa tadi? Mukanya jangan ke gue. Emang setan begitu. Nggak bakalan mau kita kembali kepada Allah. Tapi kita kudu paksain aja udah. Makanya segala sesuatu tuh kadang mesti kudu dipaksain, betul kagak sih? Makanya ada doanya, Allahumma paksain, wa usahain, wa ada-adain. Betul apa benar? Baru juga bentar udah diri aja ini. Maka saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir dalam segmen ini yang ingin saya sampaikan, ketika kita juga udah melewati proses yang namanya tobat, kalau ada orang yang cibir, kalau ada orang yang ngerendahin kita, sabarin, karena itu bagian daripada proses, betul. Kadang kan ada yang ibaratnya orang curigaan sama orang yang baru tobat, nggak percaya. Biasa tukang mabok, betato, sampai muka ditatoin, ada yang begitu ada. Masuk masjid kira-kira diliatin nggak sama orang. Dari kaki sampai ujung pala itu. Ini benar kagak sih tobat kan begitu? Betul betul. Sabar, pokoknya jalanin prosesnya dengan baik. Insya Allah, Allah bakal kasih jalan bagi orang-orang yang bertobat. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan sebaik-baiknya untuk bulan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ujai. Nanti akan diperpanjang lagi, diperdalam lagi di segmentasi tanya jawab Ujai. Dan Masya Allah, guru kita tadi telah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa betapa waktu yang kita miliki di dunia ini sangat terbatas sekali, sangat pendek sekali. Untuk itu jangan sia-siakan waktu kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya niat, namun juga ada langkah nyata untuk menuju pintu taubat itu sendiri. Nah, lantas langkah-langkah nyata apa saja untuk bertobat? Insya Allah akan disampaikan oleh Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Kali ini Damai Indonesiaku menghadirkan duo Abdurrahman. Kemudian jamaah Masjid Al-A'raf yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Alhamdulillah kita memuji Allah dan bersyukur padanya. Salawat dan salam kita hadirkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ada amalan yang kita sering membacanya dan diwariskan oleh para ulama salafus salihin, yang di dalamnya ada permohonan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya hafal. Asyhadu an la, sama-sama. Asyhadu an la ilaha, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Di situ ada kalimat syahadat, tetapi di situ pula ada kalimat istighfar. Artinya rangkaian doa yang kita baca di dalam bulan suci Ramadan itu ada pengharapan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah turunkan pengampunan kepada kita. Bulan Ramadan ini adalah bulan perbaiki diri. Bulan di mana kita jadikan sebagai jembatan menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarana untuk mengukir nilai kesabaran dan tempat kita menempa nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seorang pendosa, ahli maksiat, hidupnya penuh dengan kedurhakaan, banyak maksiat yang dia kerjakan. Tetapi ketika datang bulan suci Ramadan, orang ini dia berubah jadi baik. Dia pakai pakaian yang bagus, dia pakai wangi-wangian, lalu dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ahli ibadah. Padahal di luar Ramadan dia ahli maksiat. Lalu hamba Allah ini ditanya sama temannya, apa yang membuatmu berubah ketika datang Ramadan? Terus dia jawab, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Abdurrahman Jailani tadi. Orang ini dia katakan bahwasanya hadza syahrut taubah wal barakah war rahmah. Dia bilang ini bulan Ramadan adalah bulan taubat, bulan penuh kasih sayang, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan aneka keberkahan, rangkaian percikan keberkahan Allah turun kepada setiap hamba-hambanya. Terus dia katakan, asallah ayyatazawaza anni bifadlish. Dia mengatakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala macam bentuk dosa-dosaku dengan karunia-karunia-Nya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian orang ini wafat. Ketika dia wafat, dikisahkan dalam kitab tersebut, kitab Irsyadul Ibad, ada salah seorang yang meriwayatkan kisah ini bermimpi. Berjumpa dengan orang yang sudah wafat ini, ditanya, apa yang kau dapat dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia bilang apa? Ghafarali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni aku. Li ajli syahri Ramadan, disebabkan bulan Ramadan. Bayangkan jika seorang pendosa saja yang ketika datang Ramadan
dia menyambut dengan rangkaian kebaikan dan ketaatan, apalagi bagi kita yang tidak sedang bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita renungkan baik-baik tentang keistimewaan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ketika datang bulan Ramadan itu, salah satunya Allah berikan amnesti secara massal. Nah, bulan Ramadan itu Allah turunkan amnesti secara massal kepada hamba-hambanya yang berdosa itu. Dan instrumennya dua. Instrumen untuk merebut amnesti tersebut, pengampunan dosa itu, yaitu dengan cara siam dan qiyam. Maka dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya bulan Ramadan, bulan di mana kalian diwajibkan untuk berpuasa dan disunnahkan untuk bangun malam dan salat malam. Faman samahu wa qamahu, siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tersebut, kemudian dia melaksanakan qiyam di bulan Ramadan tersebut, imanan wahtisaban, dengan nilai keimanan yang paripurna, dengan berharap pahala yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Orang tersebut dia seperti orang itu keluar dari dosa-dosanya, itu bebas daripada dosa-dosanya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi dua cara untuk menjemput amnesti massal yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan itu. Tinggal kembali kepada kita, mau datang jemput atau tidak, mau gunakan itu atau tidak. Maka syarat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 syarat penting. Yang pertama, at-takhalli min jami'il ma'asi wa dzunub, mengkosongkan diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa-dosa. Yang kedua, wan nadamu ala kulli dzambin salifin, menyesali terhadap dosa-dosa kita yang lampau yang kita lakukan itu. Dan yang ketiga, wal azmu ala adamil audah, kita harus memiliki tekad yang begitu kuat untuk tidak kembali mengulangi dosa. Orang yang suka ngulangi dosa dibilang apa? Residivis dosa. Kan ada residivis perampok, tapi ada orang yang suka ngulangin dosa dibilang apa? Residivis dosa. Jadi kalau betul-betul mau bertobat, wal azmu ala adamil audah, memiliki tekad yang begitu besar dan kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Habibana yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk jangan menyia-nyiakan, utamanya kita di 10 hari terakhir ini, untuk menjemput amnesti yang diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada kita semuanya, utamanya di bulan Ramadan ini. Nah pemirsa, selain tadi guru-guru kita Habibana dan juga Uja yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya, ada yang menarik dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan ini. Ada dai dan juga daiyah cilik kita yang akan tampil untuk memberikan tausiah dalam segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Dan kali ini kita masuk dalam segmen Dai Cilik Damai Indonesia bersama guru kita Ustadz Abdurrahman Jaleni yang nanti juga akan memberikan komentar. Siap. Ada 2 dai dan daiyah cilik kita nih Ujai yang nanti akan tampil, yang juga nggak kalah hebatnya, nggak kalah kerennya. Dari Uj dan juga Habib tadi ya. Insya Masya Allah. Ini calon atas ulama nih insya Allah. Insya Allah. Atas nama Ananda Bilkis Akila Asabita ya. Udah siap? Bundanya mana ini? Atau uminya? Oh Masya Allah. Udah disiapkan segala mental, segala upaya semuanya ya. Baik. 3 menit waktunya ya. Jangan lebih dan jangan kurang. Oke? 3, 2, 1. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh anggota DKM Masjid Al-Araf dan pemirsa TV One Indonesia dimanapun kalian berada. Dan yang saya hormati hadirin dan hadirah yang dimuliakan Allah. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bilqis Akila Asabita dari RT 02 dan hari ini saya akan membawakan tausiah singkat yang berjudul Adab dan Akhlak dalam Sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Anna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, salat bukan hanya gerakan berdiri, ruku, sujud saja, tapi salat juga mengajarkan kita adab dan akhlak yang baik. Hadirin, kadang ada yang salatnya cepat sekali, berdiri, ruku, sujud, salam cepat sekali. Sampai kalau ada lomba mungkin dia yang juara. Padahal salat itu bukan tentang siapa yang paling cepat selesai. Ada juga yang salat tapi pikirannya kemana-mana. Berdiri di sajadah pikirannya makan apa ya hari ini. Ruku ingat mie goreng, sujud ingat es teh manis. Akhirnya salam perutnya yang khusyuk duluan. Hadirin yang baik, agar sholat kita bagus, kita harus menjaga adab-adab sholat. Yang pertama, datang ke masjid dengan tenang. Jangan lari-lari seperti dikejar ayam. Sholat itu ibadah, bukan lomba maraton. Yang kedua, berpakaian rapi dan bersih. Masa kita mau bertemu Allah, tapi bajunya kusut? Atau bajunya gambar dinosaurus lagi makan bakso? Yang ketiga, sholat dengan khusyuk, jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, jangan main-main dengan sajadah. Sholat itu kita sedang bertemu Allah. Hadirin yang baik, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Artinya, salat itu adalah fondasi utama atau pilar utama dalam menjalankan agama. Maka marilah kita menjaga salat kita dan memperbaiki salat kita. Salat dengan tenang, khusyuk dan penuh adab. Karena salat yang khusyuk akan membuat hati kita baik, akhlak kita baik, dan hidup kita juga menjadi lebih baik. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang rajin salat dan menjaga adab ketika salat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan. Jangan dilihat dari siapa yang menyampaikan, tapi dilihat dari apa yang disampaikan. Cari ikan dengan nelayan. Cakep. Hasil ikannya untuk dimakan. Cakep. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh semangat dan tepuk tangannya untuk Ananda Bilqis. Masya Allah, ini tepat sekali, pas 3 menit Ujai. Mantap. Mantap, tapi sepertinya tadi ada yang sedikit salah ayatnya sepertinya Ujai ya. Komentarnya nih Ujai, silakan Ya, Ujai. jadi ada beberapa poin yang kita garis bawahi. Secara umum sudah bagus Bilqis, ya, akan tetapi ada hal-hal yang mesti diperhatikan, seperti kalau sudah di atas mimbar, posisikan kita itu mampu untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Jadi fokus saja, jangan terlalu grogi, ya. Kalau misalkan memang ada yang lupa, langsung kemudian cari sesuatu yang bisa bisa cair, Mencairkan jangan, suasana. gitu.
Ya, tapi itu maklum. Jadi harus diatasi groginya yang pertama, ya. Yang kedua, cari cara ketika lupa, dan yang ketiga adalah jangan sampai kemudian kita kurang di dalam baca Al-Qur'an, ya. Tadi baca Qur'annya lupa. Yang kedua, Ustaz lihat belum begitu fasih gitu ya. Apa karena grogi atau bagaimana, Ustadz nggak tahu. Jadi inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Jadi itu yang diperhatikan. Sebab kenapa? Dalam menjadi dai yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana cara mengucapkan dalil-dalil tersebut, ya. Jadi 3 poin ininya. Tapi selebihnya bagus, subhanallah. Bahkan cara bicaranya ini juga bagus buat pengisi acara. Buat video-video itu. Narator ya. Ya, narator begitu, cakep, bagus. Ala kulli hal, mudah-mudahan insya Allah berkah dunia akhirat. Allah jadiin ustazah di masa depan. Amin ya Allah. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sekali lagi semangatnya untuk Ananda Bilqis. Barakallahu fiik. Masya Allah. Boleh duduk kembali Ananda Bilqis. Nah, berikutnya ini adik kecil kita. Masya Allah. Boleh berdiri atau boleh maju ke depan, silakan. Atas nama Emir Dayu Rafisqi. Masya Allah. Masya Allah. Pakai qaf. Oh, susah banget Rafisqi. Ini kalau boleh tahu Umi atau bundanya mana? Mana? Oh, Masya Allah. Kita lihat penampilan Ananda ya. Siap, Ya. Emir? Oke, 3 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, tema kali ini dari dulu baru ilmu. Tahu tidak, orang pintar itu banyak, tetapi orang yang mempunyai adab dan baik mulai sedikit dan langka. Ilmu tanpa adab hanya membuat seseorang menjadi sombong, seperti syaitan yang diusir dari surga karena merasa yang paling hebat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama buitsu li utammima utammimu solihal akhlak." Artinya, sesungguhnya aku diciptakan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita cinta Rasulullah, yuk tunjukkan adab kita. Pertama, kalau berbicara dengan guru, kalau berbicara dengan orang tua, suaranya jangan lebih kencang dari mereka. Kedua, jika bertemu guru, salim atau salam dan senyum. Ketiga, sesama teman jangan saling mengejek. Ingat ya, pintar itu hebat, tapi beradab itu jauh lebih terpuji. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Ke pasar beli makan sekuteng di pinggir jalan, pulangnya beli buah duku. Cakep. Adab baik jadi teladan, barulah berkah ilmuku.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kalau presenter itu lihat prompter. Ini ada prompternya nih. Masya Allah. Terima kasih Bunda tadi ya udah dilatih. Tapi ini Masya Allah 8 tahun Ujai umurnya. Betul, Masih kelas 2 SD ya Bunda ya, betul. Iya, Masya Allah. Gimana artinya Ujai? begini poinnya, dia sudah berani untuk maju. Dan tampil saja itu sudah merupakan satu hal yang luar biasa. Masya Allah. Gitu kan. Adapun persoalan yang tadi ya, dan dia masih bisa yang saya salutnya, orang kalau udah dalam posisi kayak begitu tuh, terkadang yang ada ujung-ujungnya nangis. Kalau nggak ngompol. Iya. Nangis terus, udah mah turun aja gitu. Tapi dia enggak, dia tetap berusaha untuk kemudian memaksimalkan dan memperhatikan bundanya gitu kan. Apalagi nih Sandi. Oke dah. Penata gayanya nih. Iya kelihatan. Wah, tanpa yang namanya ekspresi macam-macam enggak? Iya. Kalau yang tadi kan apa namanya? Ustazah, ya, Bilqis. Itu kalau orang udah nggak sabar, ayo. Iya. Dan emaknya pun sabar. Aduh bagaimana lagi ini urusan. Tapi disitulah gongnya gitu kan. Iya. Tapi ala kulli hal nak, Ustadz mau kasih tahu, dulu Ustadz pun begini. Jadi ibunda jangan kemudian, ya nak kamu nggak ada bakat, jangan gitu. Ya, justru yang dari seperti inilah yang mungkin nantinya akan bisa melebihi orang yang kelihatannya lancar gitu loh. Ya, jadi Masya Allah, tabarakallah, poin-poin itu yang bisa saya sampaikan buat kamu. Siapa namanya tadi? Emir, Ananda Emir. Ustadz Emir, semangat terus, oke? Amin, Masya Allah. Ya, baik Mas Al, terima kasih. Duduk kembali, boleh duduk kembali Ananda Emir. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ananda Emir. Terima kasih Ustadz Ujai atas komentarnya. Dan pemirsa, nanti di segmen berikut ada 2 segmen, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dalam segmentasi tanya jawab. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah dan kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Indra untuk yang pertama mengajukan pertanyaan. Silakan boleh berdiri Pak Indra. Nanti akan dijawab oleh Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Guru dari Majelis Al-Araf. Saya ingin bertanya singkat saja Habib, ada nggak tanda-tanda atau ciri-ciri khusus bahwa tobat kita diterima? Dan untuk itu saya ingin tahu agar kita bisa memperbaiki diri kita di kemudian harinya. Apabila tobat kita diterima atau enggak, kita tahu nggak sih gimana nih caranya untuk memperbaiki diri kita atau memperbaiki tobat kita di kemudian hari, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali Pak Indra. Pertanyaan dari Pak Indra tadi, bagaimana kita mengetahui tanda-tanda ketika seseorang itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib, fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ciri orang itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orangnya setelah itu dia merasakan ringan, enteng, mudah untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu yang pertama. Jadi maka dalam Al-Quran dikatakan فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa saja yang Allah inginkan hidayah itu bersemayam dalam dirinya, karena ketika dia sudah bertobat, taubatnya diterima, Allah mahkotai dia dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan hatinya lapang untuk menjalankan nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya. Yang kedua, asyaddu hubban lillah. Orangnya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerinduannya kepada Allah itu semakin besar, keinginannya untuk merapatkan dirinya kepada Allah itu semakin besar. Yang ketiga, orangnya akan mendapatkan keberuntungan demi keberuntungan dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun."
Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, karena ciri orang mukmin itu dia tidak pernah lama larut dalam dosa, tetapi bersegera kembali untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah jalankan itu, Allah katakan la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi jiwa-jiwa yang beruntung dalam hidup. Yang berikutnya, orangnya akan menjadi insan yang senantiasa istiqamah. Artinya, dia konsisten dalam menempuh jalan kebaikan dalam kehidupannya itu. Rajin mendatangi majelis ilmu, menambah wawasan pengetahuannya tentang keislaman. Berikutnya, orangnya suka akrab dengan orang-orang saleh. Dia mengganti circle pergaulannya. Percuma kalau taubat, tetapi dia tidak mengganti circle pergaulannya. Lingkaran pergaulannya nggak diganti. Tapi bilang bertobat, nanti bakal kambuh lagi. Jadi ada banyak cirinya. Salah satunya 2, 3, 4 tadi. Ya, cukup banyak, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana, dan berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Dewi. Boleh berdiri Ibu Dewi, nanti akan menjawab Ustadz Abdurrahman Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari FIDA. Yang saya hormati Ustadz Abdurrahman Jailani, dan yang saya hormati juga Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, dalam kehidupan modern ini yang penuh godaan, bagaimana cara menjaga hati agar tidak kembali kepada dosa setelah kita bertobat di bulan Ramadan? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jazakillah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godaannya apa aja tuh Bu, kalau boleh tahu Bu? Di zaman modern seperti ini apalagi scroll, nah ini nih. Silakan Ujai. Naam, jazakumullah khairal jaza. Yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan untuk kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir, istighfar. Ingat selalu dosa-dosa kita, bahwa kita adalah orang yang selalu senantiasa alfa, suka yang namanya khilaf gitu ya. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nabi dalam sehari 100 kali kan. Nah kita apalagi yang punya dosa, seabrek-abrek dosa kita. Ini kan muka-muka dosa semua nih. Ya kan? Lah iya, muka-muka yang cembetut sama laki, yang suka marah sama laki, bener gak Pak? Tuh udah betul tuh katanya. Jadi banyakin istighfar, zikir kepada Allah. Yang kedua, setelah itu jaga ibadah kita semaksimal mungkin. Terkhusus adalah sholat kita. 5 waktu, terutama yang wajib, tambah dengan yang namanya sholat sunnah. Yang ketiga, jauhin lingkungan yang akan mengembalikan kita kepada kemaksiatan. Jangan sok belagu. Tenang, iman gue masih udah kuat. Balik lagi ke temennya. Di lingkungan itu. Akhirnya ikut lagi. Ini yang dinamakan dengan hijrah. Hijrah kan ada secara yang namanya maknawi gitu. Ada secara hakiki. Kalau hakikinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari Mekah menuju Madinah. Tapi kalau misalkan secara maknawi kayak gitu tadi. Pindah lingkungan dari yang gak benar kepada yang benar. Ya. Assalamualaikum. Paham gak nih?
Pokoknya paham kagak paham, pura-pura paham aja. Oke? Selanjutnya adalah cari temen yang soleh. Ya, jangan teman yang mengajak kita lupa kepada Allah Ta'ala dan mengajak kita kepada dosa. Cari teman. Walaupun bekas teman kita ngata-ngatain kita. Kadang-kadang kita kalau pindah lingkungan begitu ya. Sombong amat katanya. Sok alim banget tuh bocah. Atau kita dikatain langsung. Lu mah sekarang begini sama gua, sok alim lo dah. Ntar gue balik lagi. Kalau dikatain sok alim jangan marah, jangan. Bilang aja. Biarin gue mah sok alim. Daripada lu sok kafir gitu. Betul nggak? Mending sok alim biarin. Tapi tetap istiqomah. Yang terakhir, selalu senantiasa memperbaharui taubat. Ini yang ngomong, biar kata-kata orang, weh ustadz, terus nggak punya dosa gitu. Ya enggak juga, keles. Betul nggak kira-kira? Bahkan mungkin bisa jadi yang ngomong ini dosanya lebih banyak dari orang yang diomongin. Betul? Saya yang ngomong dosanya lebih banyak ketimbang yang dengar. Bener apa enggak? Lu kayak yakin banget benernya lo. Seakan-akan gue banyak dosa gitu. Ya. Yeah. Dan memang betul. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kan buat kita tuh Bib. Ya. Betapa besar kemurkaan Allah buat ente yang ngomong bisa ngamalin ogah. Assalamualaikum. Jadi perbaharui terus niat untuk bertobat kita. Tobat aja terus. Itu namanya tobat sambal Ustadz, bukan. Itu salah satu yang namanya istimror. Memang terus menerus. Ya. Summastaqamu. Kan ada kalimatnya begitu. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ila akhiri ayah. Harus kudu istiqomah yang namanya tobat. Sebab kenapa? Kita manusia pasti punya dosa. Pasti bisa tergelincir dengan dosa. Makanya Nabi SAW menyatakan terakhir. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata. Tuh coba. Dan ikutin keburukan yang kita perbuat. Iringi dengan kebaikan. Maknanya apa? Allah tahu kok. Nabi tahu kok. Umatnya walaupun dalam proses menuju benar. Pasti kadang-kadang tergelincir juga. Dan itu fitrah manusia. Jelas gak kira-kira? Yang harus kita lakukan apa? Terus jangan bosan lagi. Jangan sampai kegoda lagi sama yang namanya setan. Tuh kan buat dosa lagi. Percuma loh gitu kan. Jangan. Terus saja. Bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa berniat untuk mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhir hayat kita. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ujai yang telah memberikan jawaban kepada kita semuanya. Nah pemirsa, di segmen berikut kami masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita segera bertaubat sebelum Ramadan meninggalkan kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Dan kali ini kami dahulukan dari jamaah ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Hesti, boleh berdiri Ibu Hesti? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang merasa dosanya terlalu besar sehingga malu untuk bertobat. Bagaimana cara menumbuhkan keyakinan bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa manusia? Jazakallahu khair. Baik, fadal Habibana. Baik, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita ini, dalam tubuh kita ini,
ada beban berat yang kita pikul di pundak kita ini, tapi tak terlihat oleh kasat mata. Apa beban berat itu? Dosa kita yang menumpuk, maksiat kita yang tak pernah berhenti, penyakit hati yang merajalela. Itulah beban yang ada dalam tubuh kita ini. Sehingga langkah kita ini jadi berat. Langkah kita jadi berat kemana? Langkah kita jadi berat untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebab langkah kita jadi berat menuju Allah? Disebabkan beban dosa yang menghimpit tubuh kita. Agar langkah kita ini menjadi ringan, maka beristighfarlah, bertobatlah. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah, rontoklah dosa-dosa tersebut, dan langkah kita menjadi ringan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah tentang apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah sudah umumkan dalam Al-Quran itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala macam bentuk dosa-dosa. Artinya tidak perlu seorang hamba Allah itu menjadi pesimis tentang akan diampuni atau tidak. Tugas kita adalah memohon ampun. Pengampunan itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menjadi hamba Allah yang pesimis atas pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka selebar-lebarnya pintu taubat itu, menunjukkan bahwasanya betapa pengampunan Allah itu jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang ditorehkan oleh hamba-hambanya dalam kehidupannya. Nabi pernah ingatkan begini, setiap penyakit itu ada obatnya, kata Rasul. Dan setiap perbuatan dosa, obatnya itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim, Nabi juga bersabda bahwasanya dosa hamba-hamba Allah itu tidak akan menumpuk sebenarnya jika dia segera mengikuti dosa-dosa tersebut dengan pertobatan kepada Allah. Walaupun dia berbuat dosa 1 hari 70 kali, kata Nabi. Artinya sebenarnya dosa ini tidak menumpuk pada diri kita jika kita tidak menunda-nunda pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinkan diri kita tentang rahmat Allah yang begitu luas, pengampunan Allah yang begitu besar, dan kasih sayang Allah yang tak bertepi itu. Dan jangan pedulikan tanggapan orang lain ketika orang menyatakan, masa sih lu mau tobat? Itu kan ucapan orang-orang yang ingin merendahkan keinginan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah akan kebaikan Allah, dan yakin betul bahwasanya kita bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima kasih Habib. Berikutnya kami persilakan atas nama Bapak Fauzan. Boleh berdiri Pak Fauzan, nanti akan dijawab oleh Ustadz Abdurrahman Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ustadz Abdurrahman atau Habib Abdurrahman. Bagaimana cara kita menghapus atau dosa-dosa yang telah lalu? Contoh misalnya saya meninggalkan sholat yang telah lalu. Bagaimana, apa cukup dengan taubat, apa sholat-sholat yang kita tinggalkan itu harus kita ganti? Mohon pencerahan dan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harus mengkodok sholat setelah kita bertaubat? Naam. Mayoritas daripada para ulama, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab I'anatul Talibin, dan kitab-kitab fikih lainnya, itu menjelaskan bahwa cara taubat untuk kita meninggalkan sholat-sholat terdahulu adalah dengan cara mengqadha daripada sholat tersebut. Ibu-ibu yang dikasih keringanan, sholat nggak diqadha karena ada yang namanya datang bulan. Kuat banget dia, bulannya datang ditanggung sama dia itu. Datang bulan. Kalau yang laki nggak ada alasan. Ya, walaupun ada pernah saya baca dalam satu ibarat, tapi saya lupa kitabnya apa.
Tapi itu bukan pendapat mayoritas ulama. Yang artinya kalau udah tobat sudah, insya Allah enggak. Tapi mayoritas ulama, apalagi indah Syafi'i, wajib untuk kemudian mengganti sholat tersebut. Nah gampangnya bagaimana itu? Hitung diri dah yang pertama. Kira-kira ente ninggalin sholat berapa tahun? Yang gitu. Kayaknya 2 tahun setengah nih gitu. Buletin 2 tahun apa berapa itu? Kalau setengah tahun berapa? 6 bulan kan ya? Udah lempengin dah 7 bulan. Jadi lebihin gitu kan. Caranya bagaimana Ustaz biar gampang? Setiap habis sholat 5 waktu 1 kali sholat kodok gitu. Sholat maghrib, habis kelar maghrib kodok maghrib. Habis subuh kodok subuh. Ya kan? Habis yang namanya isya kodok isya. Begitu ya terus. Wajib diganti. Jelas sampai di sini? Yang kedua, kita tambahin sama sholat sunat kita. Rawatib kita, sunat rawatib. Ya, sunat rawatib apaan sih? Ini, sholat sunnah. Allah. Yang jawabnya. Sholat sunnah ba'diyah qob yang mengikuti daripada sholat wajib. Terus sama yang lain apa yang kita ini? Terus tahajud, duha, segala macam, baca Quran jangan lupa. Pokoknya semaksimal yang kita mampu kita kerjain untuk kemudian menunjukkan bahwa kita telah berubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah bakalan melihat prosesnya kita. Yang Allah lihat adalah proses. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya zat yang mengampuni daripada hambanya. Ya, terakhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih kita ini sekarang bulan yang namanya bulan yang Allah hapuskan daripada dosa-dosa kita. Makanya ada doanya tuh. Nih di 10 terakhir nih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa di situ enggak ada kalimat ghafara nih? Bukan istighfar, astagfirullah, tapi afwan, afuun. Ternyata salah satu maknanya ada ulama yang mengatakan kalau ghafara tuh Ustaz Sofyan Habib itu maknanya Allah menutupi dosa. Kalau yang namanya ghafara. Tapi kalau afwan Allah menghapus dosa. Makanya kalimat yang tepat yang tepat itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan kita semuanya diampunin dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Abdurrahman Jalani atas nasihat dan juga tausiah disampaikan sore hari ini, dan juga Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Di segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan sedikit mendengarkan kesimpulan dari tema besar pada kesempatan sore hari ini dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Kami akan kembali. Saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Sebagai satu kesimpulan ringkas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah ingatlah bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu orangnya. Kenapa? Karena Nabi menegaskan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti berdosa, dan sebaik-baiknya pendosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua adalah bagaimana kemudian kita mempunyai cara bertobat harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya sebagaimana penjelasan dari guru-guru kita tadi. Dan perhatikan pula, introspeksi pula, setelah kita sudah melaksanakan proses tobat tadi, kira-kira apakah sudah ada ciri-ciri taubat
yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri hambanya. Dan setelah itu istiqomahkanlah diri kita senantiasa dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, dan pula jangan pernah bosan memohon kepada Allah untuk menutup diri kita dengan penutup yang baik atau husnul khatimah, kembali kepadanya dalam membawa ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ujai, kesimpulan dan juga intisari dari guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan hari ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan hari ini kami tim Damai Indonesiaku menyalurkan sebanyak 100 mushaf Al-Quran dari Yayasan Muslim Sinar Mas kepada Masjid Al-A'raf Fida Bekasi. Semoga 100 mushaf Al-Quran ini menjadi kebermanfaatan juga keberkahan untuk kita semuanya, khususnya bagi jamaah Masjid Al-A'raf Fida Bekasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesalahan telah menutup kami dengan pakaian kehinaan dan kerendahan. Besarnya dosa kami telah mematikan hati kami. Hidupkanlah kami ya Allah dengan ampunan-Mu yang luas. Ya Allah, ya Tuhan kami pasrah berserah kepada-Mu, kami tunduk bersimpuh pada-Mu. Jika Engkau usir kami dari pintu-Mu ya Allah, kepada siapa lagi kami bernaung? Jika Engkau tolak kami ya Allah dari sisi-Mu, kepada siapa lagi kami berlindung? Ya Allah, sekiranya sesal atas dosa itu taubat, sungguh demi keagungan-Mu kami ini orang yang menyesal. Ya Allah, sekiranya istighfar itu penghapus dosa, sungguh kepada-Mu ya Allah kami beristighfar. Ya ilahana, jangan lewatkan kami ya Allah di hari kiamat dari sejuknya ampunan dan maghfirah-Mu. Jangan tinggalkan kami ya Allah dari indahnya maaf dan karunia rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dipersembahkan oleh didukung oleh